Bab ke-270. Pancaran bahagia terlihat jelas dalam tatapan Alfian. Bibirnya tersenyum, namun bola matanya dipenuhi cairan bening. Melihat Aileen terbangun dari tidur panjangnya adalah sebuah keajaiban bagi Alfian. Tak ada hal yang paling ia inginkan di dunia selain melihat sang istri membuka mata dan kembali ke pelukannya. Alfian terdiam sesaat, meresapi kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Bahkan tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan membuncah yang memenuhi hatinya saat ini. Perlahan ia melangkah ke arah tempat tidur, tangannya terulur membelai puncak kepala wanita yang begitu ia rindukan, lalu membungkukkan badan dan mendekapnya dengan sangat hati-hati. Mengingat masih ada beberapa alat medis yang melekat pada tubuh Aileen. Alhamdulillah, ya Allah! Alfian memeluk penuh haru. Air matanya luruh tak tertahan. Kerinduan yang memenuhi hati, membuatnya merasa enggan untuk melepas wanita itu dari peluknya. Namun, tak ada respon apapun dari Aileen. Ia diam seolah hanya raganya yang berada di sana, tetapi jiwanya berada di tempat lain. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah tetap bertahan dan kembali. Kamu tidak tahu seperti apa aku merindukan kamu selama ini. Bisiknya lembut penuh cinta. Melepas pelukan, Alfian merangkum kedua sisi pipi wanita itu dan menciumi keningnya berulang-ulang. Tak peduli meskipun dua dokter yang ada di sana terus menatap mereka dengan menahan senyum. Seolah memberi Alfian waktu untuk melepas rindu. Gimana perasaan kamu? Ada yang sakit atau tempat tidurnya kurang nyaman? Tetap tak ada respon. Hanya tatapan sayu dan juga wajah pucatnya yang mampu menggambarkan bahwa separuh jiwanya masih berada dalam keambiguan. Hal yang membuat Alfian kembali merengkuh tubuh lemahnya. Andai kamu tahu kami semua sangat merindukan kamu. Alfian berbisik lembut, menciumi pipi dan kening sekali lagi. Aku di mana? Untuk pertama kali suara Aileen yang lemah itu terdengar. Lirih, lemah dan agak serak. Di rumah kita, sayang. Aku memutuskan untuk memindahkan perawatan kamu ke rumah, supaya kamu bisa dekat dengan anak-anak. Perlahan Aileen mendorong dada bidang yang sedang mendekapnya dengan hangat. Gerakannya begitu lemah dan tak bertenaga. Biar dokter periksa kamu dulu, ya? Alfian melirik dokter yang berdiri di sisi tempat tidur, kemudian berdiri dan memberi ruang bagi mereka untuk memeriksa kondisi istrinya secara menyeluruh. Sepanjang menjalani pemeriksaan itu, Aileen terdiam. Saat dokter memintanya menggerakkan tangan, kaki dan bagian tubuh lainnya, ia dapat melakukan dengan baik meskipun tenaganya tampak terkuras. Bu Aileen bisa ingat kejadian terakhir sebelum kecelakaan? Tanya sang dokter beberapa saat kemudian. Kecelakaan? Sejenak wanita itu termenung, lalu dalam hitungan detik mulai gelisah. Tangannya bergerak mengusap kepala, menggigit ujung jari, dan memandang ke segala arah dengan raut penuh ketakutan. Menyadari kegelisahan istrinya, Alfian langsung mendekat dan memeluknya. Namun, Aileen berusaha memberontak dengan sisa tenaga yang tersimpan. Lepas! Gumamnya pelan, mulai terisak. Alfian menahan setiap gerakan wanita itu. Bahkan Aileen sempat ingin menarik jarum infus yang menancap di pergelangan tangan kiri. Dalam hitungan detik wajahnya semakin terlihat pucat, lalu kembali terpejam dalam pelukan Alfian. Tidak apa-apa. Ini normal untuk pasien yang baru sadar dari koma. Untuk saat ini kondisi Bu Aileen cukup stabil. Ucap sang dokter sesaat setelah memeriksa kondisi Aileen dan memastikan semuanya baik-baik saja. Alfian yang sempat panik itu baru dapat bernapas lega. Berapa pasien koma karena kecelakaan akan pulih? Pemulihan untuk pasien biasanya bertahap, tapi tergantung fisik dan mental si pasien sendiri. Beberapa ada yang sembuh total tanpa mengalami cacat sedikit pun. Tapi, sebagian lainnya ada yang mengalami kelumpuhan, ada juga tersadar dengan penurunan fungsi otak atau bagian tertentu. Apa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit? Kita lihat dulu seperti apa perkembangannya nanti.
Tapi, untuk saat ini kondisi Bu Aileen stabil. Oke. Alfian mengangguk paham. Setelah berbicara dengan dokter, ia beranjak meninggalkan kamar. Di luar sana, Mama Feni sedang berusaha menenangkan sepasang anak kembar yang masih larut dalam kesedihan. Sabar ya, sayang. Semua akan baik-baik saja. Ucap wanita parubaya itu dengan lembut, padahal ia sendiri sedang menyembunyikan kekhawatiran yang terselubung di balik tatapan nanarnya. Alfian menghela napas panjang. Rasa bersalah terhadap anak-anak membuatnya tak berdaya. Sejenak ia terdiam dengan pikiran melayang. Papa? Panggilan Bian mengalihkan perhatian Alfian. Iya, nak. Menarik senyum di sudut bibirnya, Alfian berjongkok. Dua anak yang memiliki wajah bak pinang di belah dua itu menyambutnya dengan pelukan. Bian udah boleh peluk Mama nggak, Pa? Tanya Bian penuh harap. Mamanya masih butuh istirahat, nak. Mama kecapean karena lama tidur. Bian sama Bray mau sabar menunggu sebentar lagi, kan? Keduanya mengangguk perlahan. Meskipun ada rasa menggebu-gebu untuk memeluk sang mama yang lama tertidur. Ya udah, Bray sama Bian ganti seragam sekolahnya dulu, terus makan siang. Nanti kita sama-sama jagain mama lagi. Alfian melirik seorang wanita yang selama ini ia tugaskan untuk menjaga anak-anaknya. Wanita itu langsung memahami isyarat dari sang majikan. Ia mendekat, membujuk Bian dan Bray untuk kembali ke kamar. Bagaimana Aileen? Apa dia baik-baik saja? Tanya Mama Feni. Tadi dia sempat kebingungan dan memberontak, sempat pingsan lagi, tapi kata dokter kondisinya stabil. Ya sudah, biarkan dia istirahat dulu. Setelah berbincang singkat dengan Mama Feni, Alfian kembali ke kamar tempat Aileen dirawat. Selama hampir 2 jam, ia menunggu sambil mendiskusikan kondisi istrinya bersama dokter. Tak lama berselang Aileen membuka mata, lalu perlahan mengamati setiap sudut ruangan dengan tatapan ragu, seolah ia terdampar di tempat asing. Sayang, kamu sudah bangun? Alfian mengusap rambut panjang Aileen, namun Aileen perlahan menepis tangan suaminya itu. Jika sebelumnya saat tersadar ia terlihat tenang, kini ia justru tampak sangat gelisah. Keringat mengucur di keningnya, padahal udara sejuk bertiup dari mesin pendingin ruangan. Kamu butuh sesuatu? Atau kamu merasa sakit? Tanya Alfian hendak memastikan. Aileen belum menyahut. Ia menatap Alfian dengan gelisah. Om ini siapa? Suaranya terdengar parau bercampur gemetar. Alfian terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Matanya mengerjap penuh kebingungan. Dia segera melirik ke arah dokter, yang kemudian salah satu di antara mereka segera mendekat. Wanita dengan senyum ramah itu mengulas senyum sembari mengusap bahu Aileen. Bu Aileen, saya Dokter Susan, dokter yang menangani ibu selama 3 bulan ini. Aileen terdiam. Tangannya memeluk selimut, seolah orang-orang yang bersamanya di dalam ruangan itu adalah orang berbahaya. Ibu baru saja tersadar dari koma. Ibu ingat kejadian sebelumnya? Ia masih tampak bingung. Tak memberi jawaban atas pertanyaan dokter. Oke, tidak apa-apa. Tenang dulu, semua akan baik-baik saja. Apa ibu bisa mengenali Pak Alfian? Aileen menatap seorang pria yang baru saja ditunjuk dokter. Sepasang mata Alfian pun terpejam saat Aileen menjawab dengan gelengan kepala. Tidak apa-apa, tenang dulu, ya? Pinta sang dokter, kemudian memilih untuk duduk di sisi wanita itu. Om itu siapa, dokter? Tanyanya takut-takut. Sang dokter lantas melirik Alfian. Memberi isyarat agar Alfian menjelaskan siapa dirinya kepada Aileen. Sayang? Alfian hendak memeluk, namun Aileen dengan cepat menunjukkan reaksi penolakan. Kamu yakin gak ingat aku? Aileen menggeleng takut-takut. Sudut matanya berair. Setiap Alfian ingin menyentuhkan tangan pada tubuhnya, ia refleks menolak.
boleh aku jelaskan? Ucap Alfian lembut. Aileen mengangguk, tubuhnya tampak gemetar, dan Alfian bisa melihat bias ketakutan dalam tatapan sang istri. Namun, Alfian berusaha agar tetap tenang. Sedikit banyak ia tahu beberapa pengaruh pasien koma, seperti kehilangan sebagian memori, sebab Alfian pernah mengalami hal serupa. Kala itu ia melupakan beberapa anggota keluarganya, termasuk Mama, Oma dan Galih. Aku suami kamu. 3 bulan lalu kamu mengalami kecelakaan mobil dan melahirkan anak keempat kita. Mata Aileen terbelalak seketika. Melahirkan anak keempat? Tanyanya terkejut. Iya, sayang. Bim Bim sudah lama menunggu untuk dipeluk mamanya. Seketika seluruh tubuh Aileen gemetar. Ia menatap Alfian dari ujung rambut ke ujung kaki. Bagaimana mungkin lelaki dewasa itu mengaku sebagai suaminya? Bagaimana aku bisa nikah sama om-om 4 anak? Gak mungkin! Kamu pasti duda gila yang modus supaya aku mau sama kamu, kan? Rahang Alfian terbuka mendengar tuduhan istrinya itu. Hampir saja ia tertawa, namun ditahan.